PS4 ya? PS4 yang 2024. Oke. Mm-mm. Coba ya. Kita lihat. Udah coba ngerjain? Belum sih, belum lihat. Oke. Ambil lihat aja ya berarti. Oke. Coba. Oke, soal ini. Jadi ini dia bilang si Paul menggambar 6 buah titik pada papan tulis. Jadi berarti edges-nya ada berapa nih? E-nya ada berapa? 6. E-nya ada 6. Kemudian dia menghubungkan beberapa titik dengan garis sedemikian sehingga tidak ada titik yang terhubung oleh 5 atau lebih garis. Berarti artinya apa? Berarti derajatnya di bawah 5. Atau maksimum berarti berapa? Maksimum 5. Hmm, 4. maksimum 5. 4. Berarti DV untuk setiap, berarti DV itu maksimum sama dengan 4 untuk setiap V, untuk setiap V anggota himpunan vertisesnya. Ya, untuk setiap anggota vertisesnya kan. Edges tuh, vertices ya. Edges itu sisi, oh ya. Vertices itu node-nya ya, oke. Oke, berarti untuk setiap vertices dia harus maksimum 4 kan. Kemudian Paul memastikan tidak ada garis yang berpotongan. Oke, tidak ada garis yang berpotongan. Kemudian Paul juga ingin menggambar yang ia buat. Paul ini juga ingin menggambar. Paul juga ingin gambar yang ia buat mengakibatkan papan tulis terbagi menjadi sebanyak mungkin wilayah. Berarti artinya nanti kita harus buat F-nya ya. Si F-nya ini harus maksimum gitu kan. Mukanya harus maksimum. Buktikan bahwa graf yang dibentuk ya, gambar kan berarti grafnya di sini ya. Graf yang dibentuk oleh Paul itu merupakan graf teratur gitu. Nah, di sini nggak perlu gambar ya. Kira-kira yang teorema apa yang relevan di sini? Kira-kira. Atau mulai Teo- dari definisi graf teratur. Graf teratur itu apa? Graf teratur itu yang tangganya sama, derajatnya sama. Graf teratur itu derajat dari tiap simpul dv-nya kan berarti Hmm. itu sama. Itu kan? Berarti itu yang mau dibuktikan kan? Berarti derajatnya harus kita tunjukkan sama gitu. Terus apa lagi? Masih ingat teorema Euler? Yang rumus itu antara jumlah simpul, sisi, sama wilayah, bukan? Betul. Which is apa? N kurang E tambah F sama dengan 2. Sama dengan 2. Kenapa ini diperluin? Karena kita punya informasi tentang apa? Mungkin biar konsisten ya. Kita kan notasinya N itu pakai V ya. N itu kan jumlahnya banyaknya node-nya kan. Jadi kita pakai V kurang E ini biar konsisten aja ya, ditambah F ini sama dengan 2 kan. Kenapa diperluin? Karena di sini kita punya informasi V, kita punya informasi edges-nya, nanti kita punya gitu ya. Kemudian nanti akan kita punya juga faces-nya harus maksimum gitu ya. Nah, nanti didapat dari sini gitu. Nah, terus apa? Ini grafnya coba.
Masih ingat nggak kesamaan yang ini? Yang kalau pada graf planar sederhana, ya, dengan F buah wilayah, N simpul, dan E sisi dengan E-nya lebih dari 2, maka berlaku E-nya kurang dari 2N min 4. 2N apa 3N? 2N min Min 4. 4. Mm-mm. Yakin? 2N min 4. Itu bukannya itu ya, apa sih? Awalnya kan 3N min 6, cuma Heeh. diperbaiki kalau nggak salah. Oh, jadi 2N min 4. Iya, dengan catatan sisinya itu ada minimalnya kalau nggak salah. Soalnya Oh, kalau berapa? 3N min 6 ada kasus yang masuk. Oh, wait. Di PPT terbaru ya, baru di ini ya, baru di revisi ya. Oh, berarti, oke. Ini sebenarnya teoremanya masih berlaku, tapi N-nya mungkin ya. E-nya ya. E-nya yang, N-nya itu, kalau ini tuh dia untuk lebih dari sama dengan, berarti 3N min 6, kalau N-nya lebih dari sama dengan 3. Mungkin itu penyesuaian aja sih. Kalau dari Parin, revisinya gimana kalau dari dia? Itu diasumsiin aja sisinya minimal itu lebih besar dari 4. Makanya dapat rumusnya jadi begitu. 2N min 4. E-nya kurang dari 2N min 4. Mm, Untuk N-nya lebih dari 4. 4. Oke, bentar. Ya sebenarnya ini kalau gue baca-baca ada yang bilang memang ada yang 2N min 4, ada yang 3N min 6. Asal perbedaan di syaratnya aja sih sebetulnya. Jadi perbedaan di syaratnya aja. Ya kalau misalkan 2N min 4, dia N lebih dari 4, betul. Tapi kalau misalkan dia 3N min 6, itu berlakunya mulai dari N lebih dari sama dengan 3, gitu ya. Oke. Tapi kalau di solusinya sih ya, dia pakainya yang 3N min 6 gitu. Jadi sebenarnya kayaknya bakal sama aja kalau misalkan 2N min 4 gitu ya. Asal bisa dibuktikan bahwa nanti dia sisinya bersamaan gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, ini kan kebetulan N-nya itu 6 kan? Ya nggak? Mm. Jadi sebetulnya either way dua-duanya akan tetap berlaku kan? Jadi nggak ada masalah mau pakai yang mana gitu. Oke. Nah, tapi di sini karena solusinya pakai 3N-6, kita pakai yang 3N-6. Oke. Nah, lanjut. Karena grafnya planar itu apa? Definisinya apa planar? Coba. Planar itu gak ada
garis yang saling berpotongan. Ya, which is di sini kan dia tidak ada garis yang berpotongan. That's why kenapa ini berlaku kan teoremanya pada kasus ini gitu. Oke. Nah, sekarang gini ya. Sekarang kita membuktikan bahwa dia adalah graf teratur gitu. Nah, berarti kita harus coba telisik dulu pertama dari informasi apa? Informasi bahwa dia itu mau, nah pertama eksplorasi dari si ininya dulu, si Paulnya ini. Paul mau dia wilayahnya maksimum gitu. Wilayahnya maksimum. Nah, di oke. Berarti tadi dari persamaannya ya, V min E plus F itu sama dengan 2 kan? Berarti karena mau F-nya maksimum ya, berarti kita cari F-nya ini sama dengan apa gitu ya. Jadi kita harus cari persamaan yang mau kita maksimumkan daripada si F gitu, which is dari sini. Nah, V-nya itu 6. Edges-nya ini kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Sisinya nggak tahu berapa nih. Jadi katakanlah dia E gitu ya. Ditambah F, dia harus sama dengan 2. Berarti di sini nanti E itu sama dengan F plus 4 kan? Atau di sini berarti F-nya itu harus sama dengan E min 4. Ya. Nah, ini persamaan yang mau kita maksimumkan gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin memaksimumkan F, berarti kita harus cari tahu domain daripada si E ini dia terbatas di berapa gitu kan. Nah, itu dapat dari mana? Kira-kira dapat dari mana tuh? Oh, dari teorema-teorema ini. Batas atasnya kita bisa cari dari mana? Daripada si E itu. Dari yang rumus yang E kurang lebih dari 3N min 6. Betul. Kenapa gitu? Kenapa dari situ? Agar yang apa sih agar dia masih planar. Kita harus memeriksa bahwa dia itu tetap planar kan gitu kan. Nah, dengan dari situ kita akan juga tahu kira-kira batas atas si E-nya agar dia tetap planar itu berapa gitu kan. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari informasi planar maka apa? Maka E itu harus kurang dari 3N min 6. Which is berapa? 3 kali 6 kurang 12. 6, which is 12 ya kan. Berarti maksimum E-nya itu adalah kurang dari 12 gitu. Nah, karena mau diinginkan F-nya maksimum, berarti E-nya harus maksimum dong, bener nggak? Nah, which is berarti maka F maksimum itu adalah E maksimum kurangi 4. Which is berarti berapa? 8 kan? 12 kurang 4 sama dengan 8. Gitu. Berarti sisi maksimumnya adalah 8. Ya. Nah, masih ingat nggak lema jabat tangan tuh gimana? Lupa tuh. Apa? Lupa. Lupa. Lema jabat tangan kan katanya menurut lema jabat tangan bahwa jumlahan dari setiap derajat pada sebuah graf
itu harus sama dengan 2 kali dari edges-nya. 2 kali dari jumlah sisinya, ya. 2 kali dari jumlah sisinya. Berarti kalau menurut lemma jabat tangan, di sini kan sisinya itu berapa? 12 ya kan? Ya 12. Ya kan? Karena kita mau maksimum kan? Karena mau kita buat F-nya maksimum. Artinya kita pakai E yang maksimum. Berarti di sini 12. 2 kali 12, which is 24. Benar nggak? Oke. Ini lanjut. Oke. Habis itu, nah dari sini tuh sebetulnya kalau kita lihat, saya tambah. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa edges-nya haruslah 12 gitu kan. Edges-nya 12, F-nya harus 8 gitu kan ya. Dengan apa tadi? Dengan tadi sisinya berapa? Sisi apa? Node-nya berapa? 6 ya. N-nya 6. N-nya sama dengan 6. Gitu. Ya. Berarti nanti akan ada di sini 6 node. Ya, ini kasarannya aja. 6 node gitu kan ya. Ya. Nah, tadi dia bilang apa? Batas atasnya tiap node itu maksimum berapa? 4. 4. Gitu. Nah, sedangkan kita punya apa? Kita punya berapa node? 6 kan? Nah, semisal salah satu node-nya itu tidak sama dengan 4, dia memenuhi nggak syarat bahwa jumlahan derajatnya itu sama dengan 24? Gimana? Nah, tadi kan menurut lemma jabat tangan, graf ini jumlah derajatnya harus 24, benar nggak? Menurut lemma jabat tangan, betul nggak? Jumlah derajatnya harus sama dengan 24, gitu. Ya. Nah, di sini kita diberitahu bahwa derajat maksimal daripada setiap node itu adalah 4, ya kan? Derajat maksimal dari setiap node itu adalah sama dengan 4 gitu. Ya. Nah, kalau misalkan semuanya sama dengan 4, ya kan? Ini kan ada 6 node nih. Derajatnya asumsikan maksimum, semuanya maksimum, which is sama dengan 4. Nah, berarti jumlahannya 6 kali 4 dong, benar nggak? Jumlahan derajatnya, ya nggak? Nah, asumsikan kalau misalkan ada satu node yang dia tidak sama dengan 4, bisa nggak memenuhi lemma jabat tangannya? Nggak bisa. Nggak bisa, samsek kan? Apapun konfigurasi yang lain selain dari semuanya derajatnya sama dengan 4, itu nggak bisa kan? Nggak bisa memenuhi lemma jabat tangan kan? Karena lemma jabat tangan tuh selalu benar, nggak mungkin salah, ya kan? Benar nggak? Benar. Nah, karena lemma jabat tangan tuh dia kalau nggak salah nggak ada syarat kan? Untuk sembarang graf pasti berlaku lemma jabat tangan, benar nggak? Iya, benar. Benar. Nah, sehingga dengan demikian haruslah semua node, semua vertis itu punya derajat
harus sama dengan 4. Akibatnya untuk memenuhi lemma jabat tangan gitu. Lemma jabat tangan. Sehingga graf G adalah graf teratur. Paham nggak pendekatannya gimana? Atau Mas bingung? Jujur masih agak bingung sih. Jadi intinya adalah kan istilahnya nih, ground truth-nya nih. Ground truth-nya itu adalah jumlah derajatnya itu semuanya harus sama dengan 24 gitu, ya. Nah, sebetulnya kan kita punya banyak pilihan ya untuk derajat dari tiap-tiap node-nya. Asalkan dia nggak lebih dari 4 kan, benar nggak? Iya benar. Benar nggak? Nah, tapi kalau kita coba, hanya satu konfigurasi yang memenuhi ground truth, yaitu ketika semuanya itu punya derajatnya itu 4. Apa Nah, ketika karena misal kalau apa? misalnya edges-nya itu maksudnya derajatnya itu kurang dari 4, jadi di bawah 24 gitu nilainya. Betul, di bawah 24. Jadi di bawah 24. Karena kan syaratnya menurut lemma jabat tangan, graf ini totalnya harus 24 derajatnya. Ketika salah satunya nggak sama dengan 4, maka nggak memenuhi lemma jabat tangan. Maka satu-satunya konfigurasi yang memenuhi lemma jabat tangan adalah graf teratur dengan tiap simpulnya punya derajatnya 4. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah, gitu. Jadi ground truth-nya adalah si lemma jabat tangan ini. Gitu. Nah, ini memang bagian ininya nih yang agak mungkin nggak kepikiran gitu ya. Tapi pendekatannya adalah bahwa manfaatkan informasi si phases-nya itu. Ya. Phases-nya itu dengan kita dapat phases-nya, kita dapat edges-nya. Gitu. Kata kuncinya di bagian maksimumnya itu. Jadi yang perlu kita tinjau adalah sebetulnya kasus hanya ketika si phases-nya maksimum. Ketika kita udah tahu bahwa yang kita cari, yang kita tinjau hanya yang phases-nya maksimum, nanti edges-nya pun jadi eksak gitu. Karena kan sebelumnya masih ngawang-ngawang mungkin ya, kita awalnya nggak tahu tuh edges-nya berapa kan. Tapi karena kita dibatasi bahwa graf yang kita tinjau hanyalah pada saat graf maksimum, maka nanti E-nya ya kita pakai E yang saat maksimum aja. Nah, kemudian kita hubungkan dengan lemma jabat tangan. Gitu. Untuk apa? Untuk menjadi ground truth dalam pencarian konfigurasi konfigurasi mana nih yang harus dipenuhi gitu. Harus memenuhi apa? Harus memenuhi lemma jabat tangan si derajatnya gitu. Gitu. Oke? Sampai sini aman? Aman. Oke, jadi gitu approach-nya gitu. Oke, jadi ya tapi ini soal tahun ini aja sih keluarnya sih. Nggak tahu kalau tahun selanjutnya ada tapi mungkin pembuktian tapi nggak sesulit ini, tapi dipelajarin aja sih gitu. Mungkin harus dikerjain sendiri sih biar dapat step by step-nya gimana gitu. Dari sini ke sini. Oke, lanjut. Nah, kalau ini gimana? Jadi dia bilang untuk mencapai target bisnis di tahun 2024, perusahaan Infomin menerima proyek pengembangan perangkat lunak. Untuk memastikan kualitas,
Anda diminta untuk memeriksa jaringan transportasi yang didesain. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa lokasi setiap stasiun itu dapat diubah sedemikian sehingga semua jalur kereta itu tidak saling bersilangan. Tentukan apakah desain sudah memenuhi syarat. Jika ya, gambarkan salah satu susunan stasiun yang memenuhi. Jika tidak, jelaskan alasannya dengan tegas. Ini artinya yang mau dicari graf macam apa nih? Kata kuncinya Yang di bagian planar, apa? tidak saling Apa? bersilangan. Yes, itu artinya graf apa? Planar. Planar. Tidak saling bersilangan, itu artinya kita mencari graf planar. Oke, kalau graf planar, berarti apa? Gimana cara mencari graf itu planar atau tidak? Menggunakan teorema? Itu karena ada tulisan tegas harus pakai yang Kuratowski itu. Kenapa? Kenapa? Enggak, kalau misalnya kan jelaskan alasannya dengan tegas menggunakan teori yang dipelajari. Itu Mm-mm. berarti harus pakai yang teori yang Kuratowski itu, bukan yang Euler. Nah, ini kan soalnya ini dengan tegas menggunakan teorema yang Anda telah pelajari. Jadi ya, sebenarnya kalau tipe-tipe soal ini sih kemungkinan besar gitu ya, pasti enggak. Karena lebih mudah untuk membantah daripada menyetujui sebenarnya kalau untuk soal-soal seperti ini. Karena kalau misalkan memenuhi itu chance-nya lebih banyak kan dibandingkan dengan menggambarkan graf menunjukkan bahwa salah satu upagrafnya atau atau grafnya itu sendiri mengandung graf Kuratowski gitu. Salah satu graf Kuratowski. Ya Kak? Benar nggak? Hmm. Jadi kenapa biasanya pasti pakai Kuratowski gitu. Nah, coba. Berarti kan teorema Kuratowski itu gimana? Masih ingat nggak? Kuratowski jujur lupa sih. Apa? Agak lupa sih. Agak lupa. Oke. Sebenarnya simpel. Graf Kuratowski itu kan ada berapa graf Kuratowski? Dua kalau nggak salah. Dua Ada atau tiga dua. ya? Ada graf eh, dua. Ntar gue cek Yang lagi sekali lagi. K5 Ada. sama K33 misalnya. Itu dua itu kan. Dan graf yang isomorfik dengan kedua graf Kuratowski itu kan. Jadi kan graf Kuratowski itu eh, teoremanya dia berbunyi bahwa graf G bersifat planar. Ya. Jadi teorema Kuratowski itu bilang bahwa sebuah graf G planar jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik. Isomorfik itu apa? Morfik. Isomorfik itu apa? Pokoknya yang sama. Walaupun kelihatannya beda. Gimana jelasin ya? Ya, secara geometrik berbeda, tapi sebetulnya terdapat apa ya? Mungkin bahasanya adalah secara geometrik berbeda, tapi untuk setiap, misalkan kita membandingkan dua buah graf gitu ya, yang secara geometrik mungkin berbeda, tapi kita selalu bisa menemukan padanan dari node yang satu ke node yang lain gitu. Dalam artian padanannya itu artinya apa? Derajatnya sama gitu. Dia terhubung ke node yang sama, yang berpadanan juga gitu.
Kebayang kan? Mhm. Itu disebut isomorfik gitu. Atau dia bisa isomorfik atau homeomorfik. Homeomorfik itu kalau kita hapus gitu, itu bisa jadi sama gitu dengan sama. Homeomorfik itu sebenarnya isomorfik, tapi bisa dihapus gitu salah satu node-nya. Jadi ketika misalkan satu node dihapus, oh ternyata jadinya node graf yang dihapus itu jadinya isomorfik gitu. Jadi homeomorfik itu ditambah dengan penghapusan gitu. Isomorfik dengan penghapusan gitu bisa dibilang kan. Oke. Jadi kurang lebih gitu. Ya. Nah, ketika dia misalkan bersifat dia salah satu dia isomorfik dengan Kuratowski atau homeomorfik, maka dia disebut tidak planar gitu. Tidak planar. Nah, berarti di sini graf Kuratowski itu kan ada dua ya. Ada K5 ya kan? K5 atau K33. Oke, kalau K5 itu bentuknya kalau dari yang di PPT itu dia terhubung satu sama lain. Ya. Jadi berarti dia punya 5. Dia punya 5 sebenarnya yang perlu dihafalin adalah karakteristiknya bahwa ada 5 node di mana node-nya itu berhubungan dengan node-node yang lain. Nah, itu berarti K5, itu karakteristiknya gitu. Jadi nggak perlu dihafal gambarnya kan. Nah, sedangkan Kuratowski itu adalah sebetulnya graf bipartit, betul nggak? Mhm. Bipartit karena kenapa? Karena dia itu bisa dibagi, bisa dikelompokkan gitu ya. Dan tiap node dari satu kelompok itu terhubung dengan semua node dari kelompok lain. Seperti ini kan. Mhm. Ya, ini adalah Kuratowski gitu kan. Kuratowski apa? K33, benar nggak? Iya. Ya, ini Kuratowski gitu. Nah, dari sini berarti gimana? Berarti kita cek apakah ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Kalau 6 berarti kandidatnya lebih ke K5 atau K33? K33 gak sih? K33 karena ada 6 ya. Jadi Mhm. prioritasnya kita cek dulu K33 gitu ya. Nah, bisa nggak kita dengan menghapus salah satu edges-nya, sisinya, maka kita bisa mengisomorfikkan dia dengan K33. Bisa nggak kira-kira? Dengan menghapus salah satu atau lebih dari satu boleh sih. Lebih dari satu eh, dengan menghapusnya bisa nggak kira-kira? Apa yang dihapus kira-kira? Ini misalkan ya, gua kasih ini untuk mempermudah A, B, C, D, E, F gitu. Berarti edges dari mana ke mana saja yang kalau dihapus, jadinya dia isomorfik dengan K33. Agak susah sih kayak ngebayanginnya kayak gimana. Oke, oke. Atau kalau mau digambar boleh. Kira-kira pengelompokannya nih, kelompoknya dulu. Kan K33 itu dia punya 2 kelompok kan. Berarti kelompok yang satu yang mana, kelompok yang satu lagi yang mana? Hmm. Oke, berarti sebenarnya tinggal ngapus yang apa sih? Yang derajatnya 4 atau ya salah satu simbolnya. Ya, betul, betul.
Pastiin bahwa dia Yang 3. Heeh. Pokoknya dari simpul F sama C kayaknya. Oke, bagus. Itu dihapus. And then ada lagi? Yang C ke mm, 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 mm. Bentar. C ke D gak sih? C ke D. Ya, C ke D boleh. Lanjut. Hmm. Hmm. C ke A bisa gak? C ke A. Jangan. Kenapa tuh? Coba. C ke A. 2. Oke, tapi biar derajatnya 3 gitu ya? Iya. Oke, boleh coba. Mungkin coba dulu deh. Sebenarnya emang banyak intuisinya sih kalau kayak gini sih ya. Susah juga dijelaskannya juga. Udah gak sih? Kayaknya udah. Udah. Kelompoknya. Nah, kelompoknya gimana tuh? Karena Hmm. 3 aja belum tentu benar. Karena kan node dari satu kelompok itu tidak boleh saling berinteraksi satu sama lain kan? Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Berarti harusnya kalau dikelompokin itu A, F, C sama B, D, E. Kalau kayak gini, Iya. mm-mm. Coba ya, AFC, AFC, BDE. Oke, AFC, BDE. Nah, tapi di sini A aja kayaknya masih ada 4 tuh. Ya nggak sih? Tuh, 2, 3, 4. Ya nggak? Bukannya udah C ke A kan udah dihapus. Cek ke A. Oh iya, oh sorry sorry. Iya ya. Oh iya, sorry sorry sorry. Oke, tadi apa? AFC, Sama B, D, E. BDE. Oke, berarti A itu dia kelompoknya, yang satu kelompok kan berarti yang terhubung ya. Mm-mm. Yang tidak terhubung. Sorry 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 Oh sorry iya. sorry. Tidak terhubung. Berarti A eh sebenarnya kita menentukan kelompok lainnya aja dulu kali ya. Berarti ini A, kemudian karena A itu terhubung sama E, berarti ini kelompok satunya lagi E, ya kan? Mm. Kemudian A itu terhubung sama B, berarti B. Nah, Mm. kemudian udah ya, 3. Satu lagi apa? Cuman 2 ya? Iya. Hmm, Eh, ya kan? Cuman 2 ya? Sorry sorry. Oh, A sama ya, D, ya. ya A sama D. A sama D. Berarti kelompok sisanya adalah A, F sama C. F sama C. Nah, sekarang kita cek F.
F hanya boleh berinteraksi sama E, sama B, sama D. Sama B, nggak oke bisa ya. ya. F Nah, ke nggak E-nya bisa kan? dihapus soalnya. Ah, nah itu pengecekannya itu. Hmm. Terus intuisinya gimana dong kalau gitu? Intuisinya gimana ya? Oke, coba D sama E gitu ya. Hmm, mungkin mulai dari A ya. Kalau dari A bebas sih sebetulnya ya. Bebas mau mulainya dari mana. Tapi pastiin dulu 3 ya kan? Pastiin dulu 3. Oke, berarti Hmm. misalkan gua hapus yang A sama B gitu ya. A sama B, oke udah 3. Berarti eh dia tidak boleh berpasangan sama tidak boleh berarti pasangan satu lagi, kelompok satu lagi adalah C, ya kan? Sama D dan sama apa nih? Sama E. E ya. C, D sama E. Nah, A, C, D, E. Oke. Nah, terus sekarang kita cek yang B, gitu kan ya. Nah, B ini kan udah ya berarti kalau ini kan udah 3 nih. Berarti sisanya harus di kelompok yang sama dengan A dong, ya nggak? Hmm. A, B sama F gitu kan ya. Nah, B ini hanya boleh berinteraksi dengan C, D, E. Berarti B sama C boleh, B sama E boleh, B sama D boleh. Tapi B sama F nggak boleh. Ya nggak? Hmm. Berarti Malah ini dipotong. dihapus. Dipotong. Oke. Sekarang sisa yang F. F tidak boleh berinteraksi sama C, D, E. Tidak boleh berinteraksi sama A dan B. Nah, sekarang Hmm. interaksinya sama apa? Jadi E doang bolehnya. C, D, E doang. Ya kan? Nah, sekarang kita cek. Oke. Udah oke kan? A. Udah. Nah, sekarang kita cek yang C. Nah, C hanya boleh berinteraksi sama A, B, F. Ya kan? C hanya bisa berinteraksi sama A, B, F. Oke, berarti sama B boleh. Ya, ini boleh. Sama A boleh. Sama D nggak boleh. Berarti potong kan? Ya nggak? Hmm. Oke. Terus sama E boleh ya? Nggak Hmm. boleh. Oh, iya, Ya kan? nggak C boleh sama tuh. E nggak boleh. Oke. Nah, oke. Lanjut yang sama D ya. Yang D. Yang D dia boleh sama ABF. Sama A boleh, sama B boleh, A boleh, B boleh, terus F boleh ya. Hmm. Oke. Terus lanjut lagi yang E. Yang E itu dia boleh sama ABF juga. Berarti ini sama B boleh, sama 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 A boleh, sama F boleh, ya kan? Hmm. Hmm. Oke. Udah kan berarti? Ya nggak? Udah. Udah. Nah, sekarang kita cek. Masing-masing 3 nggak tuh jumlahnya? Tuh, 2, 3. 3. A itu 3. B itu 3 nggak? Tuh, 2, 3. Bener nggak? Hmm. Terus yang F juga tuh 2, 3. Yang C juga tuh 2, 3. Bener kan? Yang D berapa? Tuh 2, 3. Ya kan? Hmm. Yang E juga sama. Tuh 2, 3. Oke. Kebentuk deh kelompoknya. Ya kan? Dan memenuhi. Paham nggak intuisinya? Paham. Nah, dari situ. Tapi emang eh,
Jadi nggak tunggal sih sebenarnya jawabannya ya. Bisa juga misalkan, ini kalau dari coretan lama gua ya, itu dia bikinnya kok gua dulu bikinnya kayak gini. Tapi entah gimana ya intuisinya ya, tapi ya gua juga lupa. Yang dihapus itu mana ya? Nih. Kalau waktu itu gua yang dihapus tuh ini sama ini. Coba kalau kita cek, misalkan ini A, B, C, D, E, F. Berarti A, nah ini kan kita bikin kelompoknya di sini A. A ini berarti kelompok tandingannya itu adalah C, C, E, sama apa? Sama D kan? Ya enggak? Sisanya B sama F, benar nggak? Iya. Oke, sekarang kita cek. A dengan B itu nggak ada, ya kan? Dihapus tuh. A sama C boleh, A sama E boleh, A sama D boleh, gitu. Oke, A-nya udah cocok. Jumlahnya 3, oke ya. Kemudian yang si B, B ini ya, B ini dia hanya boleh sama CED. Oke. B sama F ya kan? Tapi itu Ini salah ya? dihapus ya? Apa? Iya ya. BC-nya dihapus. BC-nya dihapus ya? Iya, Cok. Oke, berarti salah nih yang jawaban gua nih waktu itu, kayak ngawur deh. Yang benar berarti yang punya kita tuh. Berarti ini Itu aja udah salah. bener-bener nyoba-nyoba aja nih. Kenapa? Bener-bener harus nyoba kemungkinannya gitu. Iya sih. Ya kayak gini, ya kan? Ya, tapi dengan latihan sih harusnya maksudnya udah paham gitu. Enggak, ini kayaknya juga gua kayaknya salah ini juga. Step by step-nya kan sebetulnya eh sebenarnya step by step-nya ya, dari kelihatan kan kalau maksudnya kelompoknya itu hipotesis kelompok di awalnya itu udah kelihatan tuh awalnya apa. Oh, ini dari A ya kan, yang terhubung sama dia berarti dia jadi kelompok tandingannya gitu. Nah, itu kita hipotesis tuh. Hipotesiskan oh bahwa kelompoknya seperti ini. Nanti seiring jalan ya kita sesuaikan sedemikian sehingga terbentuk graf Kuratowski gitu. Sambil dicek, sambil dihapus-hapus gitu. Ke sini paham? Aman? Aman. Tapi ya nanti coba dilatih lagi sih. Oke? Halo? Oh, kalau udah isomorfik udah berarti selesai gitu? Udah, sebenarnya selesai. Jadi waktunya sebenarnya habisnya di situ aja. Jadi membuktikan bahwa dia itu isomorfik gitu. Kan once bahwa dia once bahwa kita menemukan satu graf yang isomorfik terhadap Kuratowski, maka ya maka dia adalah apa tadi? Bukan graf planar gitu. Ya, karena terdapat ya. Jadi bisa disimpulin karena terdapat graf bukan planar terdapat graf G yang isomorfik dengan graf Kuratowski, maka G adalah bukan planar. Oke, itu ya, aman ya.
Bentar, kalau misalnya simpulnya itu bukan 6, misalnya 7 atau 4 itu gimana? Hmm, isomorfik itu gue lupa deh. Isomorfik itu termasuk penghapusan. Oh, berarti itu homeomorfik. Ah, homeomorfik berarti. Karena homeomorfik itu kalau nggak salah termasuk penghapusan node juga kan. Hmm. Jadi dengan dihapus, ya misalkan 7 awalnya. Kita coba hilangin satu node-nya. Jadi 6. Nah, kita tunjukkan bahwa si 6 ini yang kita sudah kurangi, ia adalah isomorfik dengan si salah satu graf Kuratowski. Tapi kalau itu kesimpulannya berarti dia homeomorfik karena harus melibatkan penghapusan node. Kalau ini kan Hmm. nggak ada yang dihapus kan, hanya Iya. edges yang dihapus kan. Hmm. Hmm. Kalau nggak apa atau malah, oh iya 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 dia homeomorfik kayak gitu. Iya ya. Kalau cuman hapus sisi itu isomorfik. Kalau misalkan dengan penghapusan node itu homeomorfik. Tapi nanti coba di confirm lagi ya gitu. Tapi asalkan Kalau prinsipnya misalnya sebenarnya notnya awalnya gimana? apa? Kalau misalnya notnya awalnya kurang, terus pengen ke 5 atau 6 gitu bisa gak? Nah, itu nggak mungkin. Itu kan kalau penambahan nggak mungkin. Itu kan berarti eh kalau nambah itu kan istilahnya, kalau isomorfik itu kan bisa dibilang subset ya. Kita bisa bilang kayak subset ya. Hmm. Ya, kalau dalam himpunan gitu, kalau isomorfik itu kan intinya adalah apakah subset dari graf G itu adalah mirip dengan graf Kuratowski. Tapi kalau ditambahkan itu udah di luar dari graf itu, ya nggak? Bener nggak? Oh, oke. Hmm. Padanannya kalau dengan himpunan kayak gitu. Jadi subsetnya apakah ya, kalau mau disederhanain ya, graf Kuratowski ini artinya adalah teorema ini mengatakan bahwa apakah subsetnya entah subset sejati at- atau subset yang sama dengan gitu kan, itu bisa mirip dengan graf Kuratowski. Udah gitu aja, salah satu graf Kuratowski. Oke, aman ya? Ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini yang prosedural sebetulnya. Oke. Nah, prosedural harusnya cukup gampang lah gitu. Nah, di sini apa? Tentukan pohon rentang minimum ya, minimum spanning tree, serta bobot total akhir dari graf pada gambar 2 di samping dengan menggunakan kruskal. Untuk setiap langkah, tuliskan sisi yang ditambah beserta bobot dari sisi tersebut. Jika terdapat dua sisi dengan bobot sama, pilihlah sisi dengan huruf terurut berdasarkan alfabet. Oke, tahap pertama kruskal itu ngapain? Tentuin yang bobot paling kecil dulu. Sisinya Hmm. maksudnya. Oh ya, sisi, ya betul. Urutkan kan berarti? Urutkan sisi dengan bobot minimum. Oke, berarti ini mulai dari mana? Yang minimum adalah, oke, gue tulisin aja ya. C ke B, CB, sama itu berapa? 3 kan? Hmm. Terus A ke C, itu 4. Terus F ke G, itu 4. B ke E, itu 5. Terus A ke B, itu 6. C ke D, itu 6. B ke F, itu 7. C ke E, ini 7. C ke F, 8. E ke F, 8. D ke G, 9. B ke D, 10. Terus ada G ke H, 11. D ke E, 12. Dan E ke H, 13. Ada yang belum?
Udah kayaknya. Ya, coba. Ini biasanya salahnya di ini aja nih kalau nggak teliti gitu ya. Nah, urutin dulu ya kan. Kemudian dari mengurutkan yang minimum gimana selanjutnya? Nah, kita mulai dari sisi yang paling kecil dulu. Betul. Karena dia ada n buah, karena dia ada 8 sisi, 8, sorry. Sorry, 8 apa ini? 8 node, ya kan? Node-nya ada 8 kan tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti akan ada berapa kali pengurutan? Hmm, 8 atau 7? 7. Kan awalnya Oh 2. iya, N-1 ya. N-1. Lakukan N-1 pengurutan, which is adalah sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 pengurutan. Sambil apa? Sambil apa yang harus dicek? Sambil kita menambahkan, sambil apa? Harus dicek apa? Tidak ada Tidak ada sirkuit atau apa? sirkuit, betul. Tidak ada sirkuit pada grafnya. Oke, sebenarnya enak sih kalau ini kruskal atau prism? Kruskal, ya. Kalau kruskal kan kita tinggal ngelihat ininya aja kan, C ke B-nya. Kita mulainya dari C ke B sambil kita mengurutkan kan. Yang agak ribet itu seingat gua prim. Oke. Nah, berarti mulai dari C ke B. Berarti kan C ke B. Ini adalah 3 tadi kan ya. Kemudian dari A ke C. Ini harus sambil lihat-lihat gambarnya nih. Ini kalau nggak salah A. A ini adalah 4. Ini C. Ini 3. Ini B gitu kan ya. Terus selanjutnya apa? F ke G. F ke G ini. F ke G itu mana? Oh, F ke G. F ke G. F ke G itu lepas ya. Berarti bisa dibilang di sini kan. F ke G. Ini A. 4. Oh, ini ngulinya di sini nih. Karena harus sambil gambar terus. Oke. Terus lanjut. Setelah F ke G, ada B ke E. B ke E itu, nah ini B ke E dia gimana? Oh, B ke E itu gini. Berarti A 4, ini ke B 3, ini ke E 5, terus ini F ke G lepas ya 4. Terus setelah itu dari F ke G kita akan ke B ke E. Oke, B ke E. Benar ya? B ke E udah. B ke E udah. Berarti lanjut ke A ke B. A ke B. Nah, tapi A ke B boleh nggak? Enggak, soalnya sirkuit. Iya. Ya, bentuk sirkuit ya. Jadi begini kan. Bisa balik lagi kan ke awal. Mm-mm. Berarti ini enggak. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Nah, lanjut berarti cek ke D aja langsung kan. Mm-mm. Berarti C, ini B, ini E, ini D ini di sini. Seperti ini. 4, 3, ini 5, ini 6. Ini F, G, 4. Dikit lagi nih. 6. Oke, setelah C ke D, maka ini akan ada B ke F. Boleh nggak B ke F? B ke F. B Ini kan. ke F.
Boleh. Ya boleh. Boleh ya, nggak membentuk sirkuit ya. Hmm. Berarti ini mending ini aja. Berarti kita bikin B ke F adalah 7. Lanjut. Setelah B ke F, kita C ke E. C ke E boleh nggak? C ke E gak boleh. Nggak boleh, karena membentuk sirkuit. Lanjut, berarti C ke F. C ke F boleh nggak? C ke F. Nggak boleh juga gak? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. C ke F nggak boleh. E ke F E ke F. Nggak boleh juga. nggak boleh juga. Oke. D ke G D ke G. Nggak boleh juga gak sih? Nggak boleh. nggak boleh. D ke G nggak boleh. B ke D Nggak boleh juga. nggak boleh juga. G ke H, H ini baru nih. H ini di sini. Oh iya, baru boleh kayaknya. Baru boleh. G ke H berapa? 11 ya tadi ya. Oke. Oke, berarti sudah ada. Oh, ini sebenarnya nambahin dari yang tadi ya. Oh, ini harusnya gue gambar lagi nih. Sorry. Ini harus gue gambar lagi. Berarti G ke H adalah 11. Dah, berarti ini yang paling minimum gitu kan. Dengan menggunakan kruskal. Berarti weight-nya berapa? Weight minimumnya 4, tambah 3, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 4, tambah 11. Berapa tuh? 40. 40. Gitu ya, berarti ya. Nah, ini yang penting iterasi aja kan. Yang penting dia tidak Aman. aman lah membentuk kruskal gitu. Tidak membentuk sirkuit gitu. Oke, lanjut yang Huffman. Ute ingin menggunakan kode Huffman untuk mengirimkan kata 17. Tentukan kode Huffman dan rasio pemampatannya. Oke, kalau kata 17 berarti harus ngapain dulu nih? Kalau Huffman. Bikin apa sih namanya frekuensi atau probabilitas dari huruf-huruf yang ada. Berarti huruf frekuensi ya. Ada huruf apa aja? S ya kan? Ada huruf E, ada huruf V, E udah, N belum tuh. Belum ya. Mm-mm. E udah, N udah. Oke. S itu berarti berapa? Dia 1/9. 1/9. E-nya E-nya itu 2, 3, 4/9. mm-mm. 1/9 lagi. Oh iya. Lanjut. N-nya 2/9. T-nya 1/9. Oke. Berarti ini nanti bakal ada biar kita ini ya, buat nanti disimpan di Huffman-nya. Pertama diapain dulu? Pilih dari antara dua huruf yang frekuensinya paling kecil. Oh, mungkin coba step by step ya. Pertama diurutkan dulu kan, bener gak? Mm-mm.
dari probabilitas terkecil. Berarti apa? S, V, T, N, E. Berarti ini sebenarnya tergantung ya mau probabilitas atau frekuensi ya. Tapi kalau gua sih lebih suka frekuensi ya. Kenapa? Karena nanti gabunginnya lebih gampang kan kalau misalkan frekuensi kan. Kalau Oh probabilitas iya kan juga. Heeh. pecahan soalnya. Coba ya, coba kita ganti frekuensi aja ya. Berarti ini kan 1, 4, 1, 2, 1 gitu kan ya. Berarti di sini 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4. Oke, setelah diurutkan, kita akan gabungkan. Prinsipnya apa penggabungannya? Yang paling kecil dulu. Gabungkan yang terkecil dulu. Oke. Kalau gabungkan terkecil dulu, berarti pertama akan awalnya kita tulis SVTNE, di mana ini adalah 1, 1, 1, 2, 4. Terus yang kedua, apa yang digabung? S sama V bisa, V sama T bisa. Berarti kita pilih misalkan SV ya. SV-nya 2, T-nya 1, N-nya 2, E-nya 4. Terus gimana? Lanjut. Ini sebenarnya T-nya kan bisa ke SV atau ke N. Itu pilihnya berdasarkan apa tuh? Sebenarnya sama kok. Jadi jawabannya harusnya ya hasil akhirnya tuh sama deh kalau nggak salah ya. Walaupun beda Huffman-nya asalkan apanya gitu ya dari pemampatannya atau total bit-nya harusnya sama. Total bitnya kalau nggak salah kata Farin. Iya, kalau nggak salah total bit ya. Total bit-nya sama. Iya ya, seingat gue waktu itu total bit-nya akan sama. Oke. Kita misalkan pilih apa? TN deh ya, misalkan ya. SV 2, TN 3, E-nya 4. Terus yang terakhir SV sama TN. SV sama TN ini jadi 5, E-nya 4, terakhir lagi jadi SVTNE itu adalah 9, itu kan? Oke, habis itu dibikin apa? Yang grafnya. Pohonnya sih. Oh iya pohon. Pohon Huffman-nya adalah berarti awalnya SVTNE dipecah menjadi apa? SVTN dengan di sini adalah 0, Oh iya. ini 1, benar nggak? Kenapa ini 0, ini 1? Sebenarnya kata Farin boleh bebas sih, asalkan penulisannya sama konsisten. Nah, konsisten yang penting kiri selalu 0, kanan selalu 1 atau sebaliknya gitu kan? Oke, berarti ini jadinya apa? 0, 1 di kiri apa? Di kirinya SV. Ini TN. TN. SV jadi S sama S dan V. V. Ini 0, 1, TN jadi 0, 1 gitu kan? Nah, berarti untuk masing-masing huruf E itu apa? Huffman-nya. 1. E itu 1. Kalau untuk N N itu bentar mulainya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? atas ke bawah. Kan penelusurannya dari atas. 1-1 berarti. Apa? 011 ya? Iya. Ya, kan dari 0-1-1.
SPTNE 0, SPTN, terus TN jadi N ya kan? Berarti 011 kan? 011. Oke, kalau untuk T 010 ya kan? 010. Berarti kalau V berarti 001 ya kan? Ini berarti 000 ya kan? Nah, berarti total bitnya berapa? Mungkin di atas ya. Maka total bitnya di sini 3 ya kan? Ini 4. Ini 3. Ini 6. Ini 3. Totalnya berapa? 19 ya kan? 7, 10, 19. Oke. Berarti rasionya berapa? Total huruf aslinya kan? Kalau 9. 9 kan? Totalnya berapa berarti? 19 yang di atas kan? Oh ya. Dibagi. Ini ada berapa hurufnya? 5. 5 tambah 4. 9. Oke, 9 dikali. Gue lupa di bawahnya itu pakai apa ya? Kayaknya dikali sesuatu deh. 9 itu kan frekuensinya. Kalau bitnya berarti 1. Asumsinya bitnya itu 8 ya? Atau satu huruf itu 8 bit gitu ya? Kalau nggak salah. Apa gimana ya? Gue lupa deh. Gara-gara bin apa sih? Karena ada 3 itunya, 3 bit. Oh, ya. Jadi 3 bit. Jadi 2 pangkat 3. Tuh pangkat 3 ya, 8 gitu ya. Ya. Kalau 4 ya. Oke. Ya, berarti 2 pangkat 3 8 gitu. Berarti satu huruf dihitungnya sebagai 8 bit gitu kan. Kalau dalam kasus ini berarti karena ada 9 huruf, berarti 9 kali 8 kali 100% kan. Ini kalau dihitung pakai kalkulator jadinya adalah 26,38%. Ini berarti pemampatannya. Nah, sebetulnya rasio pemampatan ini bebas ya. Kalau di sini pemampatannya dia huruf akhir per totalnya. Gitu. Ada juga yang menghitungnya dengan cara total kurang jadi berapa? Jadi selisihnya. Berapa banyak yang di bit yang dihilangkan dibagi totalnya. Ini valid juga kalau nggak salah. Karena waktu itu ada yang pernah nanyain. Ini boleh, ini boleh. Oke? Oke, itu rasio pemampatan. Oke. Nah, lanjut. Ini harusnya gampang lah ya. Urutkan waktu eksekusi menggunakan notasi ON. Oke. Berarti ditulis nih. Kan awalnya TN sama dengan N tambah 5 akar N tambah 3N log N. Nah, ini berarti dia kurang dari sama dengan apa nih? Ya dulu kan saya belum dapat materinya, Mas. Oh iya, belum ya? Oh iya. Tapi Ini udah masuk. silakan. Apa? Tapi boleh coba. Nggak usah lah, itu orang belum dipelajarin kan. Belum. Itu nanti lah, nanti. Lah Oke. katanya Oh iya, gampang. lupa.
Intinya ini ya, intinya ON itu TN ini mungkin sekilas introduction aja ya. Jadi sebelum kita menentukan ON itu adalah batas atas ya kan. Batas atas dari sebuah kode gitu bisa dibilang. Batas atas dari batas atas waktu lah bisa dibilang ya biasanya. Kan ada time complexity, ada space complexity gitu kan. Tapi ON itu lebih ke time kan. Batas atas waktu dari sebuah kode gitu. Jadi kalau TN ini bedanya dia sama ON, TN ini menunjukkan proses komputasi secara persis, secara teoretik gitu, secara persis. Jadi kalau misalkan ada kode for I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus gitu kan. Kemudian ada for I sama dengan J, J kurang dari I ya kalau nggak salah ya. Sorry ini J sama dengan I. Kemudian ini J-nya kurang dari N, J plus plus gitu. Nah kalau kita kan ngelihatnya kalau ON ya ini sekilas saja. Kalau secara ON-nya kan ada dua ini nih, dua loop berarti ini kompleksitasnya adalah ON kuadrat kan. Nah kalau TN ini benar-benar setiap kasus harus diperhitungkan dulu. Nah kalau misalkan I-nya sama dengan 1 kan berarti perhitungannya N kan. Terus kalau misalkan I sama dengan 1, loop yang di dalam itu melakukan N buah operasi, benar nggak? Atau mungkin jangan, ini sama dengan lah ya, jadi biar persis sama dengan N gitu kan, ya kan? Oke. Terus kalau misalkan I-nya bergerak tuh dari 1, ini 2, berarti kan jadinya N-1, benar nggak? Iya. Nah lanjut, ini berarti N-2, kelihatan kan polanya? Ini sampai 1, benar nggak? Nah maka ini kan apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, bener nggak? Sama aja kayak gitu kan? Bisa dibalik kayak gitu kan? Maka komputasi persisnya dari kode ini bukan N kuadrat, tapi secara teoritisnya dia adalah ini berarti N, ya kan? N-1 dibagi 2. Namun batas atasnya ini kan kalau dikali berarti jadi N kuadrat min N per 2, bener nggak? Nah kalau untuk mendapatkan ON dari kode ini, misalkan asumsi kita nggak tahu nih, ini kan asumsi doang kan ON kuadrat ini. Kalau ngelihat dua for loop, berarti dia ON kuadrat gitu. Tapi kalau secara persisnya cara menentukannya adalah begini, kita ambil suku yang dominannya dari TN, komputasi persisnya gitu. Maka ON-nya itu adalah O dari TN, dari proses ini, itu adalah suku dominan dari si ekspresi polinomialnya ini, which is adalah apa? N kuadrat kan yang dominan kan. Ketika N-nya besar, kalau ON itu kan berbicara, O notation itu kan bicara ketika N-nya sangat besar. Ketika N-nya sangat besar, suku yang dominan itu kan cuma N kuadrat, benar nggak? Karena N per 2 ini kan akan sangat kecil ketika N-nya menuju ke Tahingga, benar nggak? Iya. Nah, that's why nanti kenapa jadinya notasi ini bisa disederhanakan jadi ON kuadrat aja gitu. Nah, ini adalah cara pembuktian matematisnya untuk dapat dari mana sih notasi ON, intinya gitu. Nah, ini sekedar introduction. Atau misalkan kayak gini tuh, kayak gini tuh. Tentukan kompleksitas waktu TN dari algoritma di bawah ini.
berdasarkan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini kan berarti ada penjumlahan, ada perkalian. Berarti dalam satu kali loop ada 2 operasi, ya kan? Nah, tapi ini dari ini tinggal nanti kalau dari soal ya nanti biasanya main-mainnya dibatasnya nih. Oh, ini 1 sampai 2i, ini 1 sampai n. Dalam satu kali for loop yang di dalam dia ada 2 operasi gitu. Berarti kan TN-nya bisa dikira-kira tuh. TN-nya itu adalah 1 sampai 2i. Kalau 1 berarti 2, 4, 6, ya kan? Berarti kan ini 2 kali 2, ya kan? 2 kali 4, ya kan? Karena kan dalam satu kali ini ada 2 operasi. Ini loop ke 1 yang ke dalam. Terus ini 2 kali 6, benar kan? Iya. Terus ini berarti polanya kan berlangsung terus 2 kali berapa nih? Sampai n kan? Berarti 2n kan? 2 kali 2n. Ini ada sebanyak n gitu kan? Nah, ini ya tinggal tuh apa di otak-atik tuh. Berarti kan 2-nya bisa dikeluarin. 2 bisa dikeluarin jadinya 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2n. Bisa lagi dikeluarin ini jadi 4 ya kan? Ini berarti jadi 1, 2, 3 sampai n gitu. Which is ini adalah n 1/2. Ya udah ini berarti jadinya 4n kuadrat 2 kan? Ini jadi 2, berarti ini 2n kuadrat min 2. Nah, nanti adalah pembuktian matematisnya. Sebenarnya nggak bisa langsung kita ngomong suku dominannya itu 2n kuadrat gitu. Ada harus melalui pertidaksamaan gitulah gitu. Cuman singkatnya adalah dari sini sebenarnya udah kelihatan kan dari TN-nya suku dominannya adalah n kuadrat gitu. Berarti nanti maka ON-nya notation-nya adalah ON kuadrat itu. Jadi walaupun sini ada 2 ya kan, tetap aja yang dominan itu adalah yang si n kuadratnya ini kan, ya kan? Gitu. Oke? Introduction aja gitu. Itu 2 operasi gara-gara akses ke apa sih namanya? Array-nya atau gimana? Apa? Yang X-nya itu 2 operasi. Oh, ini kan ini sekali operasi, ini 1 kali operasi, ya kan? Ini 1 operasi nih. Oh, oke. Maka jadinya 2 operasi gitu. Nah, 2 operasi ini dilakukan dengan loop 1 sampai 2i. Gitu. Berarti kan banyaknya operasi ini akan bergantung pada i-nya kan. I-nya ngeloop juga gitu. Nah, ini secara informalnya bisa kayak gini dihitungnya gitu. Kita hitung satu-satu tuh untuk tiap iterasi ini. Untuk setiap iterasi ini. Oh, ini 2 kali 2 kalau i-nya 1 ya kan. Ini kan ketika i-nya 1 bener gak? Ini i-nya 2, ini i-nya 3 gitu kan. Nah, ini bakal kepake notasi sigma. Udah belajar kan notasi sigma kan? Ya. Ini kalau udah paham notasi sigma, ini kan sebetulnya bisa dinyatakan dengan notasi sigma gitu. Nah, nanti bisa diterangkan dengan sifat-sifat notasi sigma gitu. Paling. Oke? Oh, ini ada ini ternyata ya. Ya. Ternyata ada soal ini. Ya, ini nggak harus semuanya digambar ya sebetulnya. Ini kalau mau agahin aja nih, ini nggak harus semuanya digambar. Selalu Tinggal lihat ingat, sisinya kan. betul, bisa lihat sisinya. Karena apa? Teoremanya apa? N-1 sisinya udah pasti. Betul. Jadi pohon simpul N, maka sisinya pasti N-1. Ya, kalau misalkan ini 10 simpul, ya,
Kalau diinginkan 10 simpul, maka menurut lemma jabat tangan, nah ini lemma jabat tangan juga tuh penting nih kalau kayak gini. Lemma jabat tangan sigma dari V semua vertisis, ya, total derajat dari simpul suatu graf itu pasti 2 kali dari edges-nya kan. Ini ada 10 simpul. Berarti menurut lemma jabat tangan, harusnya berapa? Bukannya Ya, yang ini kan, dilihat 24-nya ya? oh, ya. Dia bilang kan maunya jumlah derajat semua simpul bernilai 24, ya kan? Ini ada 10 simpul. Kalau ada 10 simpul, berarti ada berapa sisi? Harusnya 9. Ada 9 sisi. Ada edges-nya sebanyak 9. Ya kan? Kalau edges-nya sebanyak 9 gitu, ya. Berarti oke, kalau edges-nya ada 9, berarti menurut teorema menurut lemma jabat tangan, berarti jumlah derajat semua sisinya berapa? 18. 18. Menurut lemma jabat tangan, harusnya jumlah semua sisi itu sama dengan 2 kali 9. 2 kali 9, which is 18. Berarti nggak bisa dia sama dengan 24. Itu. Maka mustahil grafnya dibentuk. Gitu. Nah, sisanya juga pengecekan tuh. Misalkan yang B. Memiliki 12 simpul dan 15 sisi. Nah, kalau misalkan dia punya vertisisnya adalah berapa tadi? 12. Edges-nya adalah 15 gitu kan ya. Berarti menurut lemma jabat tangan, menurut lemma. Oh, tapi Langsung aja sih. langsung aja ya, nggak usah lah ya. Nggak usah, langsung aja. Ya menyalahi ya kan. Menyalahi teorema yang di atas kan. Menyalahi aturan bahwa jika n vertices, haruslah n-1 edges. Nah, jadi edges-nya harusnya sama dengan 12 kurang 1 yang adalah sama dengan 11 dan dia bukan sama dengan 15 gitu. Atau yang C. Nah, kalau yang C ini mungkin nggak untuk dibikin? 8 simpul 7 sisi. Boleh dong? Boleh. Boleh gitu. Nah, ini kenapa yang A ini harus diceknya pakai lemma jabat tangan karena dia ada ngomong tentang jumlah derajat kan. Itu kan. Jadi kita ngeceknya dari situ. Nah, kalau di sini nggak ada derajat simpulnya berapa. Jadi karena cuma dikasih tahu simpul dan sisi, kita bisa bikin sendiri tuh derajat dari masing-masing simpulnya berapa gitu. Karena nggak ada constraint itu. Jadi 8 simpul dan 7 sisi ya bikin aja misalkan ya. Tree itu kan graf ya kan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya edges-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi, 8 vertices, 7 edges. Oke. Sama yang terakhir yang D. Dia punya 4 simpul dan jumlah derajatnya semua simpulnya bernilai 3. Nah, ini aja udah nonsens ya kan? 4 simpul,
3 diisi. Berarti harusnya berapa? 3 kali 2 kali 3 kan? Iya. 6. Ini derajatnya 3. Berarti tidak mungkin. Oke? Aman ya sampai sini ya? Aman, aman. Ini 8 juga ya ini bisa nanti lah ya. Tapi kebayang kan tadi prosesnya gimana tuh? Bayang, bayang. Aman, aman. Bayang. Oke. Sip, sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman? Aman sih. Oke, sip. Paling gitu sih. Banyakin-banyakin latihan aja lah. Ada kuis tanggal berapa emang? Kuis kayaknya kan Kamis ini kan baru yang kompleksitas. Paling minggu depan ya. Ke depan ya. Berarti proses UTS kapan? UAS kapan? Udah ada jadwal? Udah ada kan? Udah ada. Masih lama sih tapi. Tanggal masih lama ya? Juni kapan? Iya itu 8 Juni sih. Oh, 8 Juni masih aman. Ya udah paling disiapin aja topik makalah dari jauh-jauh hari sih menurut gua. Atau ya kalau mau bisa dicicil dari sekarang jadi biar tenang. Hmm, Mumpung kan? Mumpung apa? Mumpung chaos juga sih sebenarnya ya. iya sih. Iya sih, jujur gue juga nih. Oke deh, sip. Yaudah, nanti kalau ada yang mau ditanyain, kabar-kabarin aja ya. Yo, aman-aman. Yo, Thank you, thank you. thank you.